Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Divisi Pendidikan FK Trisakti Angkatan 2013. Oke, kita melanjutkan pembahasan kita tentang tingkat organisasi di dalam tubuh ya. Tingkat organisasi dalam tubuh, kita udah bahas chemical level, cellular level, tissue level. Nah, sekarang kita akan bahas apa? Organ level, ya, tingkat organ. Oke. Nah, apa itu organ? Organ adalah sekumpulan dari dua atau lebih jaringan primer berbeda yang memiliki fungsi tertentu. Kemarin kan kita udah bahas tuh jaringan primer ada 4 kan. Ada jaringan apa aja? Ini masih inget nggak? Jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Ada 4 ya. Oke. Nah, baru bisa disebut organ itu kalau suatu bagian tubuh tersebut daripada manusia itu terdiri dari minimal dua. Contoh kayak serabut saraf itu kan, dia nggak cuma terdiri dari jaringan saraf doang, dia pasti ada jaringan ikat di dalamnya untuk membungkus serabut saraf tersebut. Jadi minimal dua gitu ya. Kalau baru satu belum bisa disebut organ. Jadi minimal dua ya baru bisa disebut organ. Dua apa? Dua jaringan primer. Dua jaringan primer yang berbeda dan dia memiliki fungsi tertentu. Loh kok balik lagi ke sini? Iya, bukan balik lagi. Kenapa kita bahas lambung lagi? Ya karena ini satu-satunya organ, tapi nggak tahu juga ya, bener nggak satu-satunya ya. Kenapa Sherwood juga pakai perumpamaannya organ lambung? Karena dia organ yang memiliki satu organ yang memiliki keempat jenis jaringan primer langsung. Jadi punya empat-empatnya dia. Ada jaringan saraf, ada jaringan otot, jaringan ikat, sama jaringan epitel. Nah, fungsi lambung apa aja? Tuh, pertama menyimpan makanan yang telah ditelan oleh mulut. Lalu dengan kontraksinya dia mendorong maju makanan yang sudah ditelan menuju organ-organ saluran pencernaan selanjutnya seperti usus. Lalu dia juga sudah memulai pemecahan protein. Pakai enzim tentunya, dia memproduksi enzim. Oke. Nah, kita bahas satu-satu. Jaringan epitelial pada lambung itu dia ada dua kan kemarin kita bahas. Ada lembaran epitelial sama kelenjar sekretorik. Nah, fungsi lembaran epitelial di organ lambung ini adalah untuk membatasi transfer zat. Jadi dia lebih sifatnya tidak menyerap kalau di lambung ini. Dia hanya menyerap air kalau nggak salah. Tapi alkohol diserap di sini. Jadi yang ya kalau nggak salah alkohol itu penyerapannya di lambung. Makanya di lambung juga ada enzim alkohol dehidrogenase. Jadi kayaknya nggak semua zat diserap oleh lambung ya, karena emang jenis lembaran epitelialnya itu dia membatasi zat-zat kimia, transfer zat kimia yang berbahaya dan makanan yang tidak tercerna dari lumen lambung ke aliran darah. Oke, selanjutnya kelenjar sekretorik. Nah, kalau kelenjar sekretorik di lambung ini dia ada dua, ada yang eksokrin, ada yang endokrin. Yang eksokrin dia mensekresi getah pencerna protein namanya pepsin ke dalam lumen lambung namanya. Ruang lambung itu lumen lambung. Lalu dia juga mensekresi hormon yang untuk dari divisi endokrinnya, dia mensekresi hormon yang dapat meregulasi sekresi eksokrin lambung dan kontraksi otot lambung, contohnya ya gastrin. Mungkin
Nanti di bab pencernaan akan dibahas lebih lanjut. Ada hormon gastrin yang dikeluarkan oleh si kelenjar sekretorik lambung endokrin ini, ya fungsinya untuk yaitu meregulasi kontraksi otot lambung dan meregulasi sekresi kelenjar eksokrinnya yang tadi. Oke, lanjut. Untuk jaringan otot pada lambung, jaringannya otot apa kira-kira? Otot polos ya. Otot polos itu ada di dinding lambung. Jadi dia ada yang sirkuler, ada yang longitudinal, sama ada yang obliqua. Jadi dia seperti anyaman-anyaman yang fungsinya nanti kalau kontraksi dia bentuknya kayak ngeremas gitu. Nah, fungsi otot polosnya ini adalah saat dia kontraksi itu dia menyebabkan apa aja. Pertama, dia kayak ngocok gitu ya. Jadi dia mengocok isi lambung dengan asam lambung. Isi lambung itu maksudnya makanan yang dimakan tadi itu. Makanan yang dimakan dari mulut tadi, yang ditelan dari mulut masuk ke lambung, dicampur dengan asam lambung. Supaya merata harus dikocok-kocok. Nah, kontraksi lambung ini yang ngocok-ngocok itu. Ya, jadi mencampur. Jadi ngebantu mencampur. Nah, terus kalau sudah kecampur dia jadi bubur himus namanya. Itu harus didorong lagi ke segmen saluran pencernaan setelah lambung, yaitu usus-usus itu. Jadi dia didorong masuk ke duodenum dan seterusnya. Ya, jadi untuk mendorongnya ya pakai kontraksi lambung juga, kontraksi otot polos lambung ini. Oke, lanjut. Kalau jaringan saraf pada lambung itu, jadi ada jaringan saraf di dalam lambung itu ya. Ada dua jenis anyaman atau disebut plexus ya. Ada plexus mesentericus Auerbachii sama plexus submucosa Meissneri. Oke, jadi kalau yang plexus mesentericus Auerbachii ini sebenarnya anyaman saraf otonom. Ya. Dia fungsinya untuk mengontrol kecepatan kontraksi peristaltik lambung. Kalau yang Auerbachii, jadi dia dipengaruhi oleh persarafan simpatis sama parasimpatis. Tapi dia punya sistem saraf intramural namanya. Enteral nervous system. Sebenarnya ini enteral nervous system, bukan autonomous nervous system ya, termasuk lah ya. Termasuk dari saraf otonom karena dia tidak dikontrol. Cuman dia bisa dimodulasi oleh persarafan otonom seperti simpatis parasimpatis. Jadi dia punya irama dasar sebenarnya kayak pacemaker jantung gitu ya. Jadi plexus mesentericus Auerbachii ini karena dia punya ganglion tuh, kalau lihat di dalam situ banyak ganglion. Jadi dia punya irama dasar sendiri untuk peristaltiknya lambung ini. Cuman dia akan meningkat ketika dipengaruhi oleh persarafan parasimpatis, dan dia akan menurun bila dipengaruhi oleh persarafan simpatis begitu. Oke. Nah, selain bisa meningkat dengan persarafan itu tadi, dia juga bisa meningkat karena adanya sekresi hormon pencernaan. Begitu ya. Oke, terus untuk yang anyaman submucosa Meissneri ini untuk mengontrol kontrol sekresi dari kelenjar sekretorik lambung tadi. Dia harus memproduksi asam lambung sebanyak apa atau apa, dia yang kontrol nih. Ini juga dipengaruhi oleh persarafan parasimpatis dan simpatis. Jadi kalau parasimpatis dia mempercepat aktivitasnya, kalau simpatis menurunkan. Nanti kita belajar di saraf otonom ya, itu nanti kita akan paham. Untuk lebih detailnya ini ya kita pengenalan dulu. Jadi untuk yang kontraksi otot lambungnya itu Auerbachii, mesentericus Auerbachii. Kalau yang untuk mengontrol sekresi dari getah lambungnya itu dari kelenjar sekretoriknya itu ya submucosa Meissneri. Oke. Nah, kedua fungsi tersebut juga dibantu oleh aktivitas hormon pencernaan kayak gastrin, kolesistokinin, CCK ya. Lanjut. Jaringan ikat pada lambung, ya nggak banyak sih ceritanya.
Jaringan ikat itu cuman fungsinya seperti lem gitu aja. Jaringan ikat yang terkandung dalam dinding lambung itu berfungsi untuk melekatkan ketiga jaringan sebelumnya tadi yang udah dijelaskan. Jadi dia seperti lem jaringan. Oke, sudah selesai untuk pembahasan tingkat organ. Memang kita ambil cuma satu contoh aja. Bukan kita sih, Sherwoodnya yang ambil cuma satu contoh lah, yaitu organ lambung. Mungkin teman-teman bisa pelajari organ lain, kira-kira teman-teman bisa sebutkan nggak jaringan-jaringan yang jaringan-jaringan primer yang menyusun organ-organ lain seperti otak atau mata atau apa gitu, coba ya. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum tahu channel Divisi Pendidikan FK Trisakti tahun 2013, itu angkatan gue 2013, mungkin bisa search di YouTube ya, search di YouTube di situ, divisi divisi pendidikan FK Trisakti. Oke, nah itu dia channel angkatan gue, divisi pendidikan. Nah di situ gambarnya yang itu tulisannya itu subscribe. Udah di subscribe, bunyiin loncengnya biar tahu update terbaru video-video dari channel kami ya. Oke.